Selamat pagi dan jam terhormat dan para peserta. Perkenalkan saya Purnavita selaku moderator pada acara hari ini. Kita semua berkumpul di sini pada acara 17 Agustus dalam lomba debat dengan mosi Dewan ini menyesali pergantian kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka SMA. Sebelum itu, saya akan membacakan ulang beberapa peraturan yang esensial pada perdebatan pada hari ini. Yang pertama, waktu pembicara adalah 3, 3, 3, 1 menit dengan batas toleransi waktu 10 detik. Peserta diperbolehkan membawa bahan case build dalam bentuk kertas. Peserta dalam menggunakan alat komunikasi apapun yang bersifat elektronik selama jalannya perdebatan. Lalu interupsi hanya boleh dijawab oleh pembicara yang sedang memaparkan argumen. Lalu permohonan untuk melakukan interupsi wajib dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan mengucapkan interupsi, lalu menunggu untuk dipersilakan oleh pembicara yang sedang memaparkan argumen. Selanjutnya, pemaparan interupsi hanya boleh dilakukan setelah pembicara yang sedang memaparkan argumen yang memberikan izin atas interupsi. Yang terakhir, interupsi memiliki batas waktu 15 detik, maksimal 1 kali terhadap masing-masing pembicara lawan. Ini merupakan babak penyisian ronde pertama antara tim pro, yaitu dari Tanteng, dan tim kontra, yaitu Kimberly Anet. Babak pertama telah resmi dimulai, peserta diharapkan mengikuti segala tata tertib yang telah diberitahukan selama babak berlangsung. Waktu akan berjalan begitu pembicara dimulai. Untuk pembicara pertama dari tim pro, dipersilakan untuk mulai. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan Juri yang terhormat, kurikulum Merdeka ini digadang-gadang sebagai satu kurikulum yang baru yang katanya akan memerdekakan siswa dari banyak tuntutan yang tidak perlu. Namun nyatanya berkebalikan sekali dengan narasi yang dibuat. Kurikulum Merdeka justru menjadi penjara yang baru bagi anak-anak kelas 10 terutama yang baru saja masuk SMA. Mereka yang seharusnya bisa dengan bebas memilih pelajaran yang ingin dipelajari, malah dipaksakan untuk belajar sangat banyak pelajaran yang mereka tidak perlukan, yang tidak mereka sukai, dan bahkan lebih banyak jumlahnya dibandingkan pelajaran yang ada di kurikulum 2013. Maka dari itu kami sebagai tim percaya bahwa penggantian kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, argumen pertama kami adalah bahwa kurikulum Merdeka membebani siswa dengan banyak sekali pelajaran yang tidak perlu. Mari kita bandingkan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 Dewan Juri yang terhormat. Pada kurikulum 2013 yang lama, siswa langsung dapat memilih pelajaran IPA atau IPS. Dan dengan ini mereka akan belajar maksimal hanya 12-13 pelajaran saja. Namun dengan hadirnya kurikulum Merdeka ini, yang katanya harusnya memerdekakan, siswa jadi dipaksa belajar 15-16 mata pelajaran yang bahkan mereka tidak memiliki minat sama sekali. Bayangkan Dewan Juri yang terhormat, jika Anda anak kelas 10, maka Anda sudah mendambakan kebebasan itu sejak SMP untuk dapat memilih antara paket IPS yang isinya geografi, sejarah, dan antropologi, tapi Anda dipaksa untuk belajar paket IPA yang isinya kimia, fisika, dan biologi lagi dan lagi. Hal tersebut sangat menghambat potensi siswa yang seharusnya bisa dapat dipecahkan dan dapat dikeluarkan dari sejak mereka sudah kelas 10, dan ini dihambat secara aktif oleh kurikulum Merdeka. Argumen kedua kami Dewan Juri yang terhormat adalah adanya sistem ini mengkhianati fungsi SMA yang seharusnya mencolongkan minat siswa menjadi subjek-subjek tertentu yang lebih spesialis dibandingkan generalis yang ada sekarang. Seharusnya SMA itu menjadi wadah transisi dari SMP menuju kuliah, di mana kuliah itu anak-anak akan memilih pelajaran spesifik tertentu saja yang ingin mereka kerjakan. Namun sekarang dengan adanya kurikulum Merdeka, terutama bagi kelas 10, mereka dipaksakan untuk belajar hal-hal yang tidak spesialis, dan tidak adanya spesialisasi ini menyebabkan inefisiensi. Spesialisasi itu didesain sejak awal agar siswa fokus dan tepat arah mengembangkan potensinya. Namun sekarang dengan berbaurnya dengan arah yang tidak jelas, maka kurikulum Merdeka menghambat potensi tersebut. Terima kasih.
Baik, terima kasih pembicara pertama dari tim Pro yang menghabiskan waktu 2 menit 59 detik. Dipersilakan selanjutnya kepada pembicara pertama dari tim kontra untuk memaparkan argumennya. Baik, saya akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan saya Kimberly sebagai pembicara pertama tim oposisi yang berdiri untuk menentang mosi pada perdebatan kali ini, yang mana kami percaya untuk tidak menyesali pergantian kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka SMA. Sebelum itu perlu diketahui bahwa kurikulum Merdeka adalah konsep pendidikan yang memberikan lebih banyak kemandirian kepada siswa dalam memilih mata pelajaran dan metode pembelajaran. Dalam penerapan kurikulum ini, konten disusun lebih optimal sehingga siswa memiliki waktu yang cukup untuk mendalami konsep maupun memperkuat kompetensi dalam project-based learning. Namun sebelum itu, beberapa sanggahan dan poin klarifikasi untuk sebelum memasuki ranah argumen kami. Ada 3 poin utama yang mana tim proposisi gagal untuk mengkarakterisasi. Yang pertama, tim proposisi mengatakan bahwa kurikulum Merdeka sangat kontradiktif dengan prinsip spesialisasi SMA. Namun perlu diketahui bahwa bahkan anak SMA saja tidak mengerti apa yang mereka ingin pilih, dan dengan kurikulum Merdeka, anak-anak ini diberikan wadah untuk merasakan setiap pelajaran agar kelak bisa memilih sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Yang kedua, tim Pro juga menyatakan bahwa kurikulum ini tidak berarah. Namun sayang sekali, apa yang mereka besar-besarkan justru tidak berdata dan mereka hanya hidup dalam dunia yang imajiner dan hanya berbobot asumsi. Yang ketiga, tim Pro juga mengatakan bahwa kurikulum Merdeka sangat membebani siswa dalam pelajaran-pelajaran yang tidak perlu. Namun perlu diketahui juga bahwa mempelajari pelajaran-pelajaran tersebut justru dikemas dalam jam belajar yang sama seperti normal biasanya. Sehingga apa yang mereka katakan itu justru hanya melebih-lebihkan. Interupsi. Namun oke, Dewan Juri yang terhormat, tidak, terima kasih. Terdapat 3 argumen utama mengapa kami percaya bahwa kurikulum Merdeka SMA sepatutnya dijalankan. Yang pertama, sadarilah lebih dari 87% siswa-siswi SMA merasa salah mengambil jurusan. Dilansir dari hasil penelitian Indonesian Career Center Network. Dengan berjalannya kurikulum 2013 seperti saat ini, ada anak-anak berumur 14 tahun Interupsi. dipaksa untuk menentukan jalur masa depannya yang bahkan mereka sendiri masih dalam pencarian jati diri dan belum diberi kesempatan untuk menjelajah secara mandiri bidang-bidang mana yang merupakan minat dan bakatnya. Yang kedua, bayangkan dengan pelajaran yang sekarang makin banyak, permintaan akan guru juga akan semakin banyak. Dan dengan begitu, gaji sebagai guru akan naik, karena banyaknya sekolah yang butuh angkatan kerja sebagai guru. Dan dengan begitu, kesejahteraan sebagai guru akan meningkat di kemudian hari dengan diimplementasikannya kurikulum Merdeka. Tidak, terima kasih. Yang ketiga, sadarilah dalam kurikulum Merdeka, karena lebih ditekankan dalam project-based learning, maka siswa-siswi akan didorong untuk mempelajari materi yang tidak hanya sebatas teori, namun sadarilah juga bahwa ujian dan teori tidak akan ada gunanya jika tidak diimplementasikan dalam dunia nyata. Maka dari itu sangat penting bagi siswa-siswi untuk juga terjun dalam skill-skill yang mereka perlukan dalam dunia nyata. Namun dalam kurikulum 2013 yang hanya menekankan teori, hal tersebut tidak bisa dicapai. Maka dari itu kami bangga untuk mendukung pengimplementasian kurikulum Merdeka dalam dunia yang progresif ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara pertama dari tim kontra yang menghabiskan waktu 2 menit 58 detik. Selanjutnya dipersilakan kepada pembicara kedua dari tim Pro untuk memaparkan argumentasinya. Saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri terhormat, saya Darius sebagai pembicara kedua dari tim Pro. Izinkan saya untuk menyanggah poin-poin yang telah disampaikan oleh pembicara kontra sebelumnya. Pembicara pertama dari tim kontra mengatakan bahwa adanya kurikulum Merdeka ini mendorong project-based learning yang lebih realistis, yang berimplementasi pada dunia nyata. Namun masalahnya, tim kontra gagal untuk membuktikan apa yang mereka katakan sebagai implementasi nyata. Justru adanya project-based learning ini meningkatkan subjektivitas dari pemberian nilai tes-tes yang awalnya terstandarisasi dalam kurikulum 2013 sekarang menjadi full subjektif sesuai dengan keinginan sang guru sendiri dan selera dia, menurut sang guru itu baik atau tidak. Dan yang jadi masalah adalah ketika project based learning ini diagung-agungkan, banyak sekali subjektivitas yang masuk ke dalam tes yang seharusnya terstandarisasi, dan ini menggagalkan objektivitas dari penilaian yang seharusnya kita terima dari SMA itu sendiri. Lalu sanggahan yang kedua, tim kontra mengatakan bahwa permintaan akan guru akan naik, dan dengan dari itu gaji
para guru juga akan naik. Namun masalahnya, permintaan akan guru yang naik itu tidak disupport dengan kenaikan penawaran, dan ketika penawaran tidak ikut serta naik dengan permintaan, maka betul gaji guru akan naik, namun ada banyak sekali sekolah yang ujung-ujungnya tidak mendapatkan guru, karena ketika permintaan naik tanpa penawaran, maka kuantitas yang tersedia akan turun. Dan dengan itu, tim kontras setuju dan mendukung bahwa kurikulum Merdeka ini akan membuat beberapa sekolah yang ada di pelosok itu, yang tidak mampu membayar gaji guru yang sangat tinggi sekarang, itu tidak punya guru sama sekali yang berkualitas. Dan ketika ini terjadi peningkatan disparitas kualitas pendidikan antara sekolah yang kaya dan yang miskin. Lalu masalah yang terakhir, yang ketiga adalah ketika tim kontra mengatakan bahwa banyak sekali anak SMA yang tidak tahu dia mau memilih apa. Namun dengan kita menunda-nunda ini, maka kita akan menindakbobokkan anak SMA yang seharusnya telah dewasa untuk membuat pilihan. Pilihan itu harus dibuat sejak anak-anak itu masuk SMA. Mengapa? Karena jika dibiarkan lama tidak memilih, menjadi indecisive, maka kebiasaan itu akan lanjut sampai kuliah. Dan data dari Lembaga Survei Indonesia mengatakan bahwa ada 44% mahasiswa yang mengatakan mereka telah salah memilih jurusan. Ini adalah akibat dari indecisiveness yang diciptakan dari tunggu-tunggunya memilih jurusan yang didukung oleh tim kontra itu sendiri. Maka dia juga menyatakan bahwa tim kontra gagal untuk memberikan perspektif yang baik untuk membuktikan bahwa kurikulum Merdeka lebih baik daripada kurikulum 2013. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara kedua dari tim proposisi yang menghabiskan waktu 2 menit 50 detik. Dipersilakan untuk pembicara kedua dari tim kontra untuk memaparkan argumennya. Waktu dimulai ketika kata pertama diucapkan. Baik, saya akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan saya Kimberly sebagai pembicara kedua tim oposisi yang berdiri untuk menentang mosi pada perdebatan kali ini, yang mana kami percaya untuk tidak menyesali pergantian kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka dalam SMA. Beberapa poin klarifikasi sebelum masuk ke dalam argumen ekstensi kami. Yang pertama, tim pro mengatakan bahwa project-based learning hanya meningkatkan subjektivitas. Namun sayang sekali tim pro melupakan bahwa project-project ini tentu memiliki standar kompetensi tertentu yang harus dicapai, tidak hanya untuk anak-anak yang merupakan teacher's pet, tapi juga harus dicapai oleh seluruh siswa-siswi yang enrolled dalam kurikulum Merdeka tersebut. Dan juga mereka melupakan bahwa subjektivitas juga terjadi dalam sisi mereka, karena dengan menekankan hanya teori saja dan menekankan bahwa teorilah yang paling utama, subjektivitas juga terjadi dalam ketika siswa-siswi mengerjakan tugas-tugas tertentu. Lalu masuk dalam argumen ekstensi kami, yang pertama, mengapa pengembangan kreativitas dan minat pribadi dapat lebih terrealisasikan dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, kurikulum Merdeka memungkinkan siswa untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, yang akan membantu mengembangkan kreativitas siswa-siswi, karena mereka akan lebih termotivasi untuk belajar tentang topik yang mereka minati. Siswa yang memiliki kebebasan untuk memilih akan lebih mungkin berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan penyerapan materi yang lebih baik. Tidak, terima kasih. Yang kedua, mengapa dengan diimplementasikannya kurikulum Merdeka dapat memberi pemahaman holistik pada siswa-siswi? Karena dengan kurikulum Merdeka, siswa dapat memilih mata pelajaran dari berbagai bidang, tidak hanya terbatas pada mata pelajaran akademis tradisional, dan ini akan membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang dunia di sekitar mereka. Misalnya, siswa dapat dapat menggabungkan pelajaran ilmu pengetahuan dengan seni atau teknologi dengan filsafat, membantu mereka mengembangkan pandangan yang lebih luas dan mendalam tentang berbagai aspek kehidupan. Lalu juga yang ketiga, dampak dari kurikulum Merdeka ini adalah kemampuan siswa-siswi dalam penyesuaian dan perubahan lingkungan. Dunia saat ini terus berubah dengan cepat, tidak terima kasih, terutama dalam hal teknologi dan tuntutan pekerjaan. Kurikulum Merdeka ini membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan dan adaptasi yang kuat, dan dengan belajar memilih mata pelajaran yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar, siswa-siswi justru lebih siap dalam menghadapi perubahan dan menyesuaikan diri
dengan lingkungan yang berubah ketimbang daripada kurikulum 2013 yang saat ini diimplementasikan. Justru dengan ketiga poin ini, kurikulum Merdeka lebih banyak keuntungannya daripada kurikulum 2013 yang sekarang berjalan. Maka dari itu kami bangga untuk menjadi tim oposisi dalam mosi yang diperdebatkan pada kali ini. Terima kasih. Terima kasih pembicara kedua dari tim kontra menghabiskan waktu 2 menit 59 detik. Dipersilakan untuk pembicara ketiga dari tim proposisi untuk memaparkan argumennya. Waktu dimulai ketika kata pertama diucapkan. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, sangat lucu apabila tim kontra mengatakan bahwa anak-anak ini bisa memilih pelajaran yang mereka sukai dalam kurikulum Merdeka. Namun sebelumnya mereka juga mengatakan bahwa anak SMA belum bisa memilih dengan benar. Mereka mengatakan bahwa banyak anak SMA yang salah pilih, namun pada saat yang sama mereka mendukung anak SMA ini untuk memilih pelajaran yang sangat spesialistik. Maka dari itu ini sangat aneh karena tim kontra tidak memiliki pendirian yang jelas Dewan Juri terhormat. Apakah mereka mendukung spesialisasi ataupun tidak? Dan dengan ini kami nyatakan bahwa pada sisi pro, kami mendukung adanya spesialisasi dengan memilih antara program IPA atau IPS, dan kami percaya bahwa pembagian tersebut dalam kurikulum 2013 sudahlah cukup jelas dan cukup holistik untuk bagi anak-anak itu masuk dalam bidang masing-masing antara IPA dan IPS. Ketika mereka masuk dalam IPA, mereka memiliki pengetahuan fisika, biologi, dan kimia serta matematika. Dan ketika mereka masuk IPS, mereka memiliki pengetahuan geografi, sejarah, dan antropologi. Dan inilah yang tidak dapat dibataskan dengan jelas oleh sisi tim kontra, dan dengan itu kami menyatakan bahwa sisi tim kontra tidak memiliki pendirian yang jelas, dan dengan itu dasar perdebatan mereka menjadi sangat kabur dan tidak ada arah. Dewan Juri terhormat. Lalu izinkan saya untuk menyanggah poin kedua mereka, yakni mereka mengatakan bahwa dengan adanya kurikulum Merdeka itu pada kelas 10, maka anak-anak akan memiliki pengetahuan yang lebih holistik. Namun perlu diketahui bahwa pengetahuan yang holistik ini sudah didapatkan oleh anak-anak tersebut ketika mereka ada di kelas SMP. Ketika mereka SMP, mereka telah mempelajari seluruh pelajaran, dan itu sudah cukup Dewan Juri terhormat bagi mereka untuk membuat pilihan yang jelas ketika mereka masuk dalam SMA untuk memilih antara program IPA maupun IPS. Dan dalam pilihan inilah yang dikatakan oleh orang-orang sebagai pilihan hidup yang paling penting, mungkin itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang didaraskan kepada anak-anak SMA. Dan ketika mereka mendapatkan tanggung jawab untuk memilih, maka dimulainya juga latihan bagi mereka untuk berpikir dengan dewasa, dengan jelas, dan dengan jernih memilih program mana yang ingin mereka ambil. Dibandingkan dengan ketidakjelasan yang didukung oleh tim kontra, mereka mendukung anak-anak yang sampai kuliah nanti pun tidak tahu mau memilih apa, akan dibiarkan belajar semuanya, dan ketika masuk dalam dunia kerja tidak memiliki kemampuan spesialisasi yang mendalam untuk masuk dalam bidang kerja apapun. Dan disinilah dunia akan gagal pada sisi tim kontra, di mana tim kontra itu juga tidak memikirkan tentang biaya buku yang sangat mahal Dewan Juri terhormat. Maka kalau kita perhatikan bahwa banyak sekali penduduk Indonesia yang berada di keluarga miskin yang pendapatannya hanya 97.000 per bulan, dan kami lihat bahwa rata-rata buku sekolah itu harganya hampir 100.000. Dengan itu banyaknya mata pelajaran hanya akan menambah jumlah uang buku yang harus dikeluarkan oleh keluarga ini bagi anak-anaknya untuk beli di sekolah, dan itu pun belum tentu dibaca. Dan ketika uang yang sangat banyak itu keluar dari kantong anak-anak ini, maka mereka tidak akan memiliki uang yang cukup untuk jajan, untuk bermain, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih penting dibandingkan membeli buku. Dan ketika beli buku ini dipaksakan, makanya akan menguntungkan sang pencetak buku. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara ketiga dari tim pro yang menghabiskan waktu 2 menit 59 detik. Dilanjutkan oleh pembicara ketiga dari tim kontra untuk memaparkan argumennya. Baik, saya akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan saya Kimberly sebagai pembicara ketiga tim oposisi yang berdiri untuk menentang mosi pada perdebatan kali ini, yang mana kami percaya untuk tidak menyesali pergantian kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka SMA. Beberapa poin klarifikasi yang harus dipahami tim proposisi adalah yang pertama,
Sayang sekali mereka tidak mendengar stance kami yang menyatakan bahwa kami mendukung spesialisasi hanya ketika siswa-siswi telah merasakan seluruh mata pelajaran yang ada. Dengan merasakan seluruh program, hal tersebut justru meminimalisir siswa-siswi untuk ikut-ikutan dengan teman dan justru akan lebih memahami akan minat dan bakat yang mereka miliki. Bayangkan Dewan Juri yang terhormat, dengan kurikulum 2013 yang terus berlanjut, akan banyak sekali kasus-kasus yang mana anak-anak tersebut salah memilih jurusan ketika mereka baru masuk SMA. Dan seperti apa yang mereka telah bilang bahwa SMA adalah hal yang krusial untuk menentukan jalur hidup mereka dalam dunia perkuliahan. Sayang sekali jika mereka mendukung bahwa anak-anak tersebut akan justru salah memilih jurusan. Yang kedua, kejam sekali bahwa tim pro mendukung dunia di mana siswa-siswi hanya sebatas teori dan hanya sebatas menghafal atau memahami materi ujian sehari sebelum ulangan tersebut dijalankan. Tetapi setelah ulangan atau ujian tersebut selesai, siswa-siswi bahkan tidak akan mengingat apa yang mereka pelajari. Yang ketiga, bandingkan dengan proyek-proyek yang mana mereka secara langsung terjun dalam memahami materi tersebut. Siswa-siswi akan menghasilkan soft skill yang sangat amat diperlukan dalam dunia nyata. Tidak, terima kasih, dan dalam pencarian pekerjaan. Dengan sekali lagi perlu ditekankan Dewan Juri yang terhormat bahwa dengan belajar memilih mata pelajaran yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar, siswa akan lebih siap untuk menghadapi perubahan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah. Dan dengan kurikulum merdeka yang diimplementasikan pada saat ini, proyek-proyek yang mana melibatkan soft skills akan terbentuk, dan hal tersebut tidak akan terbentuk dalam kurikulum 2013 yang mana hanya menekankan pada teori-teori saja, yang mana telah kami ya udah interupsi diterima. Dewan Juri yang terhormat yang jadi masalah adalah proyek-proyek dalam kurikulum merdeka ini hanya sebatas membuat PowerPoint atau membuat video saja yang tidak ada implementasi nyata dari teori yang diajarkan dalam pelajaran tersebut. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, mereka juga perlu mengetahui bahwa dalam mengerjakan PowerPoint atau dalam membuat secara langsung proyek-proyek, mereka juga menghasilkan soft skills yang sangat amat diperlukan dalam dunia nyata dalam mencari pekerjaan. Dan hal tersebut tidak akan terrealisasikan dalam kurikulum 2013, yang mana kurikulum 2013 hanya terus-menerus menekankan pada teori-teori yang juga akan tidak diingat jika ujian atau ulangan tersebut sudah selesai. Namun yang keempat, mari kita buat cost benefit analysis Dewan Juri yang terhormat dengan kurikulum 2013 yang mana siswa-siswi dari umur 14 tahun sudah dipaksa untuk menentukan jurusan dan pilihannya yang mengarah pada banyaknya stres yang akan dirasakan oleh anak-anak SMP ini, bandingkan dengan kurikulum merdeka yang mana siswa-siswi diberi pilihan terlebih dahulu untuk merasakan apa yang mereka pilih. Maka dari itu, atas segala poin yang menyanggah argumen tim pro, kami bangga. Waktu udah habis. Baik, moderator yang benar. Aduh, moderator. Baik, terima kasih untuk bicara ketiga dari tim kontra yang menghabiskan waktu 3 menit 10 detik lebih 3 menitan lebih ya guys. Lalu nggak formal banget ini. Lalu selanjutnya dipersilakan kepada pembicara kesimpulan tim kontra untuk menyimpulkan perdebatan pada hari ini. Saya akan memulai pidato saya sebagai pembicara penyimpul dalam hitungan 3, 2, 1. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Kimberly sebagai pembicara pertama sekaligus pembicara penyimpul dari tim oposisi. Mosi yang diperdebatkan kali ini adalah Dewan ini menyesali perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka SMA, yang mana tim pro berdiri untuk menyesali perubahan kurikulum tersebut, dan sementara tim kontra tidak menyesali perubahan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka SMA. Terdapat beberapa poin argumen dan poin pendirian yang mana sudah disanggah oleh tim kontra. Yang pertama, tim pro mengatakan bahwa kurikulum merdeka kontradiktif dengan prinsip spesialisasi SMA. Namun, tim kontra sudah menyanggah dengan mengatakan bahwa mereka, bahkan anak-anak SMA saja tidak mengerti apa yang mereka ingin pilih, dan dengan kurikulum merdeka, anak-anak ini diberikan wadah untuk merasakan setiap pelajaran. Yang kedua, tim pro juga menyatakan bahwa kurikulum ini tidak berarah, namun tim kontra juga sudah menyatakan dengan memberi sanggahan bahwa mereka hanya hidup dalam dunia yang belum habis. What? Secepat itu? 1 menit.
Baik, terima kasih untuk pembicara kesimpulan dari tim kontra yang telah menghabiskan waktu 1 menit 3 detik. Selanjutnya dipersilakan kepada pembicara kesimpulan dari tim pro untuk menyimpulkan perdebatan pada hari ini. Saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri terhormat dan hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk menyimpulkan perdebatan pada hari ini, di mana kami sebagai tim pro menyesali penggantian kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka SMA. Terdapat 3 argumentasi dari sisi tim pro tidak dapat dibantah oleh sisi tim kontra. Yang pertama, bahwa banyaknya pelajaran yang ditambah-tambah ini akan membebani beban pikiran siswa secara mental dan secara psikis akademis dia, sehingga mereka tidak dapat belajar dengan baik. Lalu yang kedua, bahwa penundaan spesialisasi ini hanya akan memanjakan siswa dan akan menciptakan peserta didik yang tidak dapat membuat pilihan, yang tidak dapat menjadi dewasa, dan yang tidak bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah besarnya uang buku yang dikeluarkan untuk banyaknya sekali buku yang harus dibeli dalam kurikulum Merdeka ini, terutama untuk kelas 10, sangat membebani orang-orang, terutama keluarga yang dari kalangan menengah ke bawah. Dan dari 3 argumen ini tidak dapat dibantah oleh tim kontra, kami menyatakan bahwa kami sebagai tim pro unggul dalam perdebatan kali ini, maka kami mengajak Dewan Juri terhormat dan hadirin yang kami hormati untuk mendukung sisi tim pro pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara kesimpulan dari tim pro yang telah menghabiskan waktu 1 menit 10 detik. Ya. Maka dari itu selesai perdebatan kita pada hari ini yang akan diakhiri oleh feedback verbal dari juri. Terima kasih pembicara kesimpulan dari tim pro. Maka dengan itu babak penyisian ini telah selesai. Kita akan mengalokasikan beberapa waktu kepada dewan juri untuk memberi penilaian verbal mengenai teknik dan kinerja tim masing-masing. Untuk dewan juri dipersilakan skip. Terima kasih dewan juri terhormat dan para peserta yang telah berusaha semaksimal mungkin dalam babak penyisian ini. Para peserta diperkenankan untuk meninggalkan ruangan. Lalu setelah babak penyisian ini selesai, 2 tim terbaik akan dipilih untuk maju ke babak final dan berkompetisi untuk menentukan siapa yang terbaik. Para peserta diingatkan untuk menunggu hasil dengan sabar dan bersiap untuk menuju babak final jika dipilih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oke, ini buat yang nonton, bentar ya, pin dulu. Nggak bisa dipin. Oh ya, oke. Ini performance yang tadi itu di set di nilai 72 sampai 73, dan disitulah kayaknya rata-ratanya juga bakal pada main di level segitu. Dan nanti untuk tim yang ngelawan dapat swing tim sebagai lawannya, kira-kira swing timnya bakal ya di bawah ini sedikit, jadi bisa dilawan. Nah, performance yang diinginkan dari Dewan Juri adalah di angka 75 sebagai rata-rata, jadi lebih bagus pada gini. Dan tidak menjadi sebuah kewajiban bagi sebuah tim itu ngomongnya cepat-cepat kayak yang tadi pembicara kontra, namun lebih diutamakan membawakan argumentasi yang berbobot, yang masuk akal, bisa dijelaskan secara rasional dan logis, serta didukung dengan data yang sangat kuat dan tidak terbantahkan. Dan dari situlah kekuatan data dan substansi dapat memenangkan perdebatan bagi tim kalian. Terima kasih.